Baik, jadi siang ini kita sedang berada di klinik pijat Asti Brata. Jadi saya bersama Guru Ketut Brate sebagai seorang terapis. Jadi siang ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan jadi tubuh manusia. Jadi secara menyeluruh kemarin sudah saya sampaikan bahwa tubuh manusia terdiri dari 4 lapisan. Lapisan fisik, lapisan prana, lapisan batin, dan lapisan spiritual. Jadi hari ini, jadi Guru Mangku Brata bersama saya akan membahas secara mendetail tentang tubuh-tubuh yang sudah kita sampaikan di video-video sebelumnya. Luar biasa sekali Bli. Jadi saya juga terkait dengan pembahasan yang kemarin, Bli sudah menyampaikan beberapa penyakit yang ada di dalam tubuh. Nah saat ini itu menarik sekali. Saya ingin mengetahui lebih lanjut kira-kira bagaimana sistem penyembuhan tentang penyakit fisik, penyakit yang ada di dalam fisik, Bli, kalau menurut Beli ketahui. Oke, baik ya. Jadi tubuh manusia terdiri dari 4 yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi tubuh yang paling luar ya, yang paling luar itu adalah lapisan tubuh fisik ya. Jadi yang bisa kita lihat, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita raba ya. Jadi di mana seperti kita ketahui bahwa tubuh fisik ini tersusun atas sel ya. Jadi bagian terkecil dari tubuh manusia itu adalah sel, di mana kumpulan daripada sel akan membentuk jaringan. Jadi kumpulan daripada jaringan, nah ini akan membentuk organ. Kemudian beberapa organ ini akan membentuk sistem fisiologis ya. Jadi ada sistem fisiologis pernapasan, itu terdiri dari hidung, tenggorokan, paru-paru ya. Kemudian ada sistem peredaran darah, terdiri dari atas jantung, pembuluh darah dan lain sebagainya. Sistem saraf ya. Kemudian sistem otot, sistem tulang, sistem persendian dan lain sebagainya. Jadi tubuh manusia tersusun atas beberapa sistem fisiologis ya. Jadi pada intinya itu bagian terkecilnya adalah tersusun atas sel. Jadi seperti itu ya. Luar biasa. Terus jadi kemudian di dalam tubuh manusia ya, dalam tubuh manusia. Jadi kalau kita berbicara bahwa tubuh manusia terdiri atas sel, di mana dalam usia-usia kurun waktu tertentu, jadi usia masih selama kita masih kecil ya, masih muda. Nah, ini di sini akan terjadi pembelahan sel atau pembentukan sel ya. Kemudian terjadi juga kerusakan sel begitu. Nah, kemudian anak kecil itu bisa membesar itu disebabkan karena pertumbuhan selnya itu lebih banyak atau lebih besar daripada kematian selnya, sehingga tubuh manusia itu bisa tambah tinggi, tambah besar begitu ya. Nah kemudian di usia-usia tertentu, nah ini kerusakan dan kematian sel ini sudah hampir balan ya, hampir seimbang dengan terbentuknya pembelahan sel. Nah inilah menyebabkan tubuh manusia itu udah mulai tidak lagi ada pertumbuhan, itu karena sudah balan ya. Nah kemudian di usia-usia tertentu lagi bahkan kerusakan dan kematian sel itu lebih besar daripada pembelahan sel. Nah inilah yang disebut dengan proses penuaan ya. Penuaan ya. Nah kemudian kenapa tubuh manusia atau sistem fisiologisnya bisa tidak berfungsi kan begitu ya? Kenapa tidak berfungsi dengan baik begitu? Nah ini karena ada sel di dalam organ sistem fisiologis tersebut terjadi kerusakan. Jadi kerusakan sel inilah yang menyebabkan organnya menjadi tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem fisiologisnya menjadi tidak berfungsi dengan baik. Nah, inilah menyebabkan manusia mengalami istilahnya sakit ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya sekali sakit itu disebabkan oleh ada salah satu sel itu mengalami kerusakan di organ tertentu seperti itu.
Ya. Lalu bagaimana cara untuk menangani ketika ada sel itu rusak? Yang mengalami kerusakan kan begitu. Nah, sementara sebelum kita berbicara tentang kerusakan sel ya, saya juga ingin menjelaskan secara general ya, secara general dulu. Apa sih yang menyebabkan orang itu sakit ya? Ya, silakan orang sakit dulu ya. Silakan. Jadi Coba yang pertama dulu. kita secara general dulu ya, secara umum dulu ya. Luar biasa. Nah, di sini nanti akan saya buktikan bahwa semua jenis penyakit, baik itu jenis penyakit fisik, jenis penyakit prana maupun penyakit pikiran ataupun secara spiritual. Nah, ini semua asal muasalnya adalah pikiran. Pikiran. Ya, asal muasalnya pikiran. Nah, ini secara general. Nah, begini. Jadi pikiran ini akan membawa pengaruh kepada daya tahan tubuh. Ya. Jadi orang sering menyebutkan PNEI. P itu adalah psiko, N itu adalah neuro, E itu adalah endokrino, I adalah imuno. Ya. Jadi dari pikiran, awalnya dari pikiran, nah ini akan berpengaruh kepada saraf, berpengaruh kepada hormon, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap imun. Ya, imun ini adalah daya tahan tubuh. Jadi pada saat pikirannya itu damai, senang, nah ini akan mengakibatkan imunnya kuat. Nah, kemudian ketika pikirannya tidak tenang, stres, nah ini menyebabkan imunnya lemah. Ya. Jadi tidak hanya didukung dengan makanan saja bisa makanan saja normal. tidak, ya. Terus. Jadi ini pikiran. Ini semua karena pikiran menyebabkan imun kita itu kuat atau lemah begitu. Ya. Nah, ketika imun kita ini kuat, ya, ketika imun ini kuat, jadi faktor yang lain, baik itu pola makan yang kurang bagus, gaya hidup yang kurang bagus, kondisi lingkungan kurang bagus, termasuk juga ada virus dari luar, tubuh kita masih bisa karena daya tahan tubuhnya kuat, ini masih bisa menghadapi, begitu. Tapi sebaliknya kalau pikirannya selalu tidak tenang, stres, nah ini imunnya yang lemah. Lemah. Dibarengi dengan pola makan tidak bagus, gaya hidup tidak bagus, ada virus, cuaca tidak bagus. Nah, itulah menyebabkan menjadi kondisinya menjadi sakit seperti itu. Nah, jadi asal muasalnya itu adalah pikiran. Ya, makanya kalau kita ingin sehat, jaga pikiran kita tetap seimbang ya. Jadi tidak terlalu senang dan tidak terlalu sedih. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, kembali kalau tadi sudah mengalami kerusakan sel. Jadi artinya awal dari pikiran sehingga imun lemah, kemudian gaya hidup, cuaca dan lain sebagainya, sehingga kita sakit, kemudian ada organ yang tidak bagus. Itu berarti selnya mengalami kerusakan, ya. Jadi kembali kalau kita berbicara sel ya, nah ini seperti saya katakan tadi bahwa sel itu akan mengalami pembelahan atau pertumbuhan ya. Kemudian ada kerusakan dan ada kematian kan begitu. Nah, kalau kita ingin pembelahan selnya sempurna ya. Nah, di sini kembali kita berbicara nutrisi ya. Jadi apa yang kita makan itu di dalam tubuh kita akan menjadi nutrisi. Nah, nutrisi ini, nah itu ada 3 kelompok nutrisi. Yang ke satu itu adalah gula. Ya, ketika kita makan nasi itu udah pasti menjadi gula. Oh, nasi juga menjadi gula. Kemudian yang kedua adalah lemak. Ya. Juga yang ketiga itu juga akan menjadi energi. Itu adalah cadangan. Yang ketiga adalah asam amino atau protein. Ya, itu adalah asam amino. Lemak, asam amino. Itu disebut dengan nutrisi. Nah, kemudian nutrisi inilah setelah di metabolisme di dalam tubuh kita itu akan bersama-sama darah. Jadi darah ini adalah transportasinya. Nah, kemudian darah ini beredar ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, ini sudah pasti kalau pikiran kita rileks, jadi tubuh kita longgar, rileks, berarti peredaran darahnya bagus. Tetapi kalau kita stres, tegang, peredaran darahnya tidak akan bagus. Jadi sistem transportasinya ini kurang bagus dia. Ya.
Jadi makanya perlu rileks ya, supaya transportasinya bagus seperti itu. Nah kemudian ketika dia mencapai sel, nah ini mulut sel ini harus dibuka. Harus dibuka. Jadi yang membuka mulut sel inilah yang namanya insulin. Insulin bertugas membuka mulut sel. Nah makanya kalau kebanyakan lemak ya, jadi orang yang kebanyakan lemak, istilahnya kolesterolnya tinggi, nah inilah mulut sel inilah yang akan sulit dibuka. Jadi kenapa bisa kebanyakan lemak bisa menyulitkan mulut sel terbuka, padahal lemak itu nutrisi. Lemak itu yang menutup lebih banyak menutup mulut sel. Makanya perlu insulin yang banyak untuk membuka itu. Nah inilah penyebab nanti akan menjadi gula darah. Gula darahnya tinggi karena dia tidak bisa masuk. Ya. Nah kita kembali ke membuka mulut sel. Setelah insulin berhasil membuka mulut sel, jadi nutrisinya akan masuk. Jadi gula, lemak dan asam aminonya akan masuk ke dalam mulut sel. Nah gula dan lemak inilah yang akan dibakar di mitokondria dengan bantuan oksigen. Ya, jadi dibakar di mitokondria, dia akan menjadi energi. Nah inilah yang menjadi energi. Jadi energi juga ada energi otot dan energi rasa. Nah ini nanti akan kita bahas belakangan ya. Kita akan bahas di lapisan tubuh energi. Nah inilah atas gula dan lemak inilah yang akan dibakar oleh tubuh mitokondria di dalam sel dengan bantuan oksigen akan menjadi energi. Nah yang lebih jelasnya nanti akan kita bahas di lapisan tubuh energi. Ya. Nah kemudian asam amino atau apa namanya protein. Nah inilah yang menjadi bahan baku daripada sel. Bahan baku sel. Nah makanya kalau sel kita mengalami kerusakan, kita harus banyak mengkonsumsi protein atau asam amino atau sejenis produk-produk yang memiliki asam amino yang tinggi. Ya. Nah kemudian proses pembelahan ini dengan bahan bakarnya adalah asam amino. Ini supaya pembelahannya sempurna dan bagus. Inilah kita butuh namanya bioelektrik ya. Apakah Jero mengenal apa itu bioelektrik? Kira-kira apa itu bioelektrik? Ya, jadi bioelektrik itu adalah listrik ya, kelistrikan. Jadi dalam tubuh kita itu ada listrik. Ya, yang namanya bioelektrik ya. Bioelektrik ini dihasilkan oleh sistem kelenjar yang ada dalam tubuh kita. Berarti transfer energi itu juga bioelektrik ya? Ya, itu tujuannya untuk membantu pasien yang bioelektriknya kurang bagus. Ya, jadi bioelektrik inilah yang akan membantu proses pembelahan sel sehingga proses pembelahan selnya mengalami sempurna. Jadi sehingga sel-sel yang rusak itu bisa diperbaiki seperti itu. Jadi kalau orang itu bioelektriknya kurang bagus, nah inilah yang cenderung menyebabkan pembelahan selnya tidak sempurna sehingga akan menjadi sel negatif atau sering disebut dengan tumor dan kanker. Nah itu karena pembelahan selnya kekurangan bioelektrik begitu. Ya. Jadi sampai di sana kira-kira bisa dipahami bagaimana cara perbaikan sel? Oke, terima kasih banyak. Jadi untuk penjelasannya tadi kira-kira itu sudah bisa kita pahami karena saya sendiri juga selaku seorang terapis di sini. Kemudian nanti mungkin akan saya dalami lagi untuk pertanyaan lebih lanjutnya di session berikutnya. Iya. Jadi pada intinya kalau kita mengalami penyakit fisik ya, nah itu yang pertama seperti saya katakan tadi karena asal muasalnya adalah pikiran. Jadi perlu juga penenangan pikiran ya. Yang kedua, nah itu kalau kita ada kerusakan di dalam organ kita berarti ada sel yang rusak, kita harus konsumsi asam amino. Nah, kemudian dengan bantuan bioelektrik juga untuk pembelahan selnya supaya sempurna. Nah kemudian apabila dia stres tegang tinggi, kita perlu adakan relaksasi ya. Ya, perlu pijat relaksasi. Nah ini jangan sampai lupa. Kita gunakan minyak tarurip ya. Nah ini sangat luar biasa untuk relaksasi ya. Itu jadi memang kebetulan media yang sering saya gunakan untuk merelaksasi. Iya, jadi sangat bagus kita untuk relaksasi karena tubuh kita perlu direlaksasi supaya peredaran darah itu bagus sehingga nutrisinya bisa masuk ke dalam sel itu dengan bagus, dengan cepat begitu.
Nah, kemudian fisik-fisik yang lain seperti meridian yang kurang bagus aliran meridiannya, bisa juga diadakan pijet relaksasi. Kemudian ada istilahnya totok ya, jadi di bagian-bagian titik meridian yang perlu diperbaiki itu bisa diperbaiki ya. Kemudian dan yang lain ya, nah itu kita lakukan di terapi manual, jadi seperti terapi manual ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tentang fisik, jadi beserta kendala dan bagaimana cara mengatasinya. Itu kira-kira. Terima kasih karena Beli Jero sudah bisa berkunjung di tempat ini, kemudian membahas mengenai penyakit fisik. Dan di session berikutnya tentu saya akan menanyakan lagi karena saya selaku terapis, sehingga nantinya agar bisa lebih mengetahui juga masyarakat luas juga bisa teredukasi bahwa penyakit fisik itu meskipun yang namanya penyakit fisik ya pasti bisa diatasi asal kita bisa membawa pikiran yang ke arah lebih baik lagi. Terima kasih. Oke.